Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok teks persuasi. Nama saya Ronald Sianturi. Nama saya Malik Ersat Putra Mara. Nama saya Gilang Ilham. Teks persuasi merupakan teks yang ditulis untuk mengajak, mengimbau, atau memengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Teks persuasi berisi paparan guna membujuk yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti hal yang disampaikan oleh penulis. A. Berupaya meyakinkan pembaca atau pendengar. B. Berupaya membuat pembaca atau pendengar agar tergerak untuk melakukan hal yang dikehendaki penulis. C. Menggunakan pendekatan emotif, yaitu pendekatan yang berusaha membangkitkan dan merangsang emosi pembaca. D. Menggunakan pendekatan rasional, yaitu dengan menyampaikan fakta-fakta untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Keterlibatan unsur logika dalam teks menyebabkan persuasi sering menggunakan prinsip-prinsip argumentasi. Oleh karena itu, struktur teks persuasi kadang-kadang sama dengan teks argumentasi, tetapi diksinya berbeda. Diksi teks persuasi mencari efek tanggapan emosional. Teks persuasi dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam teks pidato, ceramah, opini, tajuk rencana, iklan, dan poster. Bentuk lainnya berupa propaganda dan kampanye untuk menarik pemilih, serta selebaran atau pamflet. Struktur teks persuasi. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas dalam teks. 2. Rangkaian argumen. Struktur kedua dalam teks persuasi yaitu rangkaian argumen. Di sini berisi pendapat dan fakta terkait isu yang dibahas pada pengenalan isu. 3. Pernyataan ajakan. Berisi ajakan yang pada pembaca untuk meyakini gagasan yang menulis sampaikan. Pernyataan ajakan dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. 4. Penegasan kembali. Struktur terakhir di teks persuasi adalah penegasan kembali yaitu penegasan pernyataan sebelumnya ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Kenapa sih dibuatnya tujuan teks persuasi? Tujuannya itu agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadikan ajakan dari ide tersebut. Nah, ini cara menyusun teks persuasi, yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik karangan. Kedua, menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan. Ketiga, mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita. Keempat, membuat kerangka karangan. Kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang menarik. Yang keenam, membuat judul karangan. Ketujuh, tahap terakhir adalah membuat judul untuk karangan tersebut. Kesimpulan dari teks persuasi adalah ringkasan poin-poin penting dan ajakan atau saran yang disampaikan dalam teks tersebut. Kesimpulan ini bertujuan untuk mengulang gagasan utama dan meyakinkan pembaca untuk bertindak sesuai dengan ajakan yang diungkapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.